Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ais Nur Aisyah, Fakultas Usuluddin dari Ma'had Putri Parungbe. Kali ini, saya akan membahas mata kuliah Ulumul Quran dengan materi terjemah Al-Quran. Keberhasilan dakwah bergantung kepada kedekatan juru dakwah dengan umatnya. Juru dakwah yang lahir dari suatu lingkungan pasti akan sangat mengetahui tentang kondisi penyimpangan, kesesatan, dan kebodohan yang membelenggu umatnya. Ia dapat mengenali jiwa mereka dan pintu-pintu terapi yang akan dilaluinya. Metode yang tepat akan dapat membuka jiwa mereka untuk menerima ajaran-ajaran dakwah dan mengambil petunjuknya. Komunikasi di antara dua belah pihak dengan satu bahasa merupakan satu aset yang sangat penting dan lambang bagi kesamaan komunitas sosial. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 4 yang artinya, "Kami tidak akan mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat menjelaskan dengan terang kepada mereka." Al-Quran adalah wahyu Islam, dan Islam adalah agama Allah yang telah ditetapkan. Pengetahuan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam ini tidak akan tercapai dengan baik kecuali jika kita memahami Al-Quran ini dengan bahasa kita sendiri. Ekspansi Islam yang luas mempertemukan bahasa Arab dengan bahasa-bahasa lain atau non-Arab. Bahasa-bahasa itu kemudian terarabkan dalam bahasa Islam. Karenanya adalah adanya suatu kewajiban bagi setiap orang yang masuk pada naungan agama ini untuk mengerti bahasa kitabnya secara lahir dan batin, sehingga ia dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya. Baik, sekarang kita akan masuk pada makna terjemah. Makna terjemah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada terjemah harfiah, dan yang kedua ada terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu, yaitu terjemah harfiah. Terjemah harfiah ini dilakukan bergantung pada susunan dan struktur bahasa asal yang diterjemahkan. Dan yang kedua yaitu terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Terjemah tafsiriyah atau maknawiyah ini menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat susunan dan struktur bahasa awal yang diterjemahkan. Jadi kebalikannya, kalau yang pertama yaitu dia struktur dan susunannya sesuai dengan bahasa yang pertama, dengan bahasa awalnya. Dan kalau yang kedua ini, yang terjemah tafsiriyah, dia itu tidak terikat dengan susunan dan strukturnya. Mereka yang mempunyai pengetahuan tentang bahasa-bahasa tentu mengetahui bahwa terjemah harfiah ini, sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan tadi, tidak akan tercapai dengan baik jika konteks bahasa asli dan cakupan semua maknanya tetap dipertahankan. Sebab karakteristik setiap bahasa berbeda bahasa satu dengan bahasa yang lain dalam hal tertib bagian-bagian kalimatnya. Selain itu, bahasa Arab ini menyelipkan rahasia-rahasia bahasa yang tidak mungkin dapat digantikan oleh ungkapan lain dengan bahasa non-Arab. Sebab lafaz-lafaz terjemah ini tidak akan sama maknanya dalam segala aspeknya, terlebih lagi dalam susunannya. Baik, sekarang kita masuk pada hukum terjemah harfiah. Hukum terjemah harfiah ini tidak seorang pun merasa ragu menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah harfiah. Penerjemahan Al-Quran dengan terjemahan harfiah ini memahami betul bahasa, uslub-uslub, dan susunannya. Hukum terjemah maknawi. Menerjemahkan makna-makna Al-Quran bukanlah suatu hal yang mudah, sebab tidak terdapat satu bahasa pun yang sesuai dengan bahasa Arab. Dalam dalalah atau indikator lafaz-lafaznya terdapat makna-makna yang
oleh para ahli dinamakan khawas at-tarkib atau karakteristik-karakteristik susunan. Kemudian selanjutnya yaitu ada terjemah maknawi. Al-Quran Al-Karim mempunyai makna-makna asli atau primer dan makna-makna sekunder. Dan terjemah maknawiyah yaitu mengungkapkan makna perkataan atau kalimat dengan menggunakan bahasa lain tanpa terikat mufrodat dan tartib atau susunan kata. Dan yang terakhir yaitu ada terjemah tafsiriyah. Terjemah tafsiriyah adalah terjemah tafsir yang dari tafsir-tafsir Al-Quran. Dengan demikian, dapat dikatakan terjemah tafsiriyah lebih mempertimbangkan penafsiran-penafsiran seperti yang terdapat pada kitab-kitab tafsir, hanya saja tidak menggunakan bahasa Arab. Oke, sekarang kita masuk pada bacaan dalam sholat dengan selain menggunakan bahasa Al-Quran. Jadi, pembahasan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu boleh secara mutlak atau di saat tidak sanggup dengan menggunakan bahasa Arab. Yang kedua yaitu haram. Sholat dengan menggunakan bahasa seperti ini yaitu tidak sah. Baik, pendapat yang pertama yaitu pendapat ulama mazhab Hanafi. Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia berpendapat bahwa boleh dan sah membaca Al-Quran dalam sholat dengan menggunakan bahasa Persia. Atas dasar ini, sebagian sahabatnya memperbolehkan membaca Al-Quran ini dengan bahasa Turki, India, dan bahasa-bahasa lainnya. Tetapi, ada riwayat menyebutkan bahwa Abu Hanifah telah mencabut kembali pernyataan kebolehan secara mutlak yang telah ia lontarkan. Pendapat yang kedua tadi yaitu pendapat jumhur oleh ulama Hanafi, Syafi'i, dan Hambali tidak memperbolehkan bacaan terjemah ini dibaca ketika sholat atau dalam sholat, baik dia bisa berbahasa Arab ataupun tidak. Sebab terjemah Al-Quran ini bukanlah Al-Quran atau bukan kalamullah, tidak termasuk kalamullah. Baik, yang terakhir yaitu membangun kekuatan umat demi tegaknya Islam dan bahasa Al-Quran. Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan ya bahwa Al-Quran ini tidak dapat diterjemahkan dengan terjemah harfiah, terjemah makna-makna asli, sekalipun dapat dilakukan dalam beberapa ayat yang jelas maknanya. Tetapi ia tidak terlepas dari kerusakan dan kerancuan. Terjemah makna-makna sekunder juga tidak mungkin, karena aspek-aspek balaghah Al-Quran tidak dapat disamakan dengan lafaz-lafaz bahasa lain. Kini tinggallah menafsirkan Al-Quran dan menerjemahkan tafsirannya untuk menyampaikan dakwah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.